Ya, baik. Untuk Anda yang menyaksikan perbincangan ini, apakah di smartcitymakassar.com, di Smart City Dialog, dan di Solusi Talk Show ya, Solusi News, karena perbincangan ini disiarkan nanti melalui smartcitymakassar.com dan di solusimedia.id ya. Dan untuk itu saya akan memperkenalkan untuk Anda karena siaran ini langsung kami siarkan dari ruang kerja Ketua KPU Kota Makassar, Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya dan untuk Anda yang menyaksikan melalui solusi media.id ataupun di smartcitymakassar.com, perbincangan ini nantinya akan membahas ataupun mendiskusikan terkait hal-hal yang akan disiapkan oleh KPU Kota Makassar dalam rangka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar periode 2024-2029. Dan kami sangat mengerti bahwa ini adalah hari-hari tersibuk, hari-hari memulai kesibukan yang nanti akan terus berjalan di dalam menyongsong Pilkada serentak tahun 2024 ini ya, Ya, khususnya di masa 2-3 hari ke depan adalah masa pendaftaran calon pemimpin kepala daerah, calon wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, hari ini bersama kami di smartcitymakassar.com Anda bisa menyaksikannya dalam podcast ataupun di YouTube smartcitymakassar.official untuk perbincangan kami bersama Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat, Ketua KPUD Kota Makassar tentang tahapan-tahapan yang akan segera dimulai. Sebenarnya tahapannya sudah dimulai dari beberapa waktu sebelumnya, tetapi akan ke depannya dimulai dengan momentum pendaftaran kepala daerah, calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2024 ini apa saja persiapan-persiapan dan hal-hal yang mungkin akan disampaikan oleh KPUD Kota Makassar baik kepada para calon maupun kepada masyarakat, kepada pendukung khususnya yang biasanya juga akan melakukan euforia pada saat pendaftaran ya begitu ya Pak Andi Yasir. Nah, saat ini memang kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan akan menunggu ya KPUD Kota Makassar ini sedang siap-siap menerima tamu ya untuk masa pendaftaran. Apa saja saat ini Pak yang sedang disiapkan oleh KPUD Kota Makassar untuk khususnya menjelang pendaftaran? Silakan Pak. oke. Yang pertama sama saya ucapkan alhamdulillah dulu. Iya, Kami dari KPU Kota Makassar iya, sesuai amanah dari PKPU 2 tahun 2024 tentang eh, jadwal pilkada. iya, Kami dari KPU Makassar sampai pada saat ini yaitu tanggal iya, 26 Agustus. Kami dari 24 kemarin hingga 26 itu kami telah menyampaikan iya, pengumuman tentang pendaftaran yang akan diadakan pada tanggal 27 Agustus iya, dari pukul 8 sampai pukul 16 sore. Begitupun tanggal 28 jam 8 sampai jam 16 sore, dan terkhusus untuk tanggal 29 kami membuka dari jam 8 pagi hingga jam 23.59 oke. malam hari untuk menerima pendaftar bakal calon wali kota Makassar. Iya, sebenarnya kan tahapan sudah dimulai dari kapan nih Pak sebelum masuk di proses pendaftaran ini? Ya, seperti yang saya ucapkan tadi, berdasarkan amanah PKPU 2 tahun 2004 tentang jadwal tahapan pilkada. Iya, Jadwal tahapan pilkada itu dibagi dua. Saat eh, perencanaan iya, dan saat pemilihan. Dari perencanaan kemarin dimulai dari akhir bulan 2 sampai kemarin proses perekrutan ad hoc. iya, Jadi kami telah merekrut tingkatan ad hoc tingkatan kecamatan itu PPK iya, di bulan Mei. Kami juga merekrut kemarin
tingkatan kelurahan yang sering kita sebut PPS. Iya. Dan kemarin juga ada tahapan mutarli, pemutakhiran data pemilih. Iya. Alhamdulillah dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli. Dan kita sudah lewati, kita sudah juga bersidang pleno terbuka yang berjenjang dari tingkatan kelurahan, kecamatan, dan tanggal 10 Agustus kemarin tingkatan KPU Kota Makassar. Ya. Kita telah menetapkan daftar pemilih sementara kurang lebih 1.040.000 sekian. Oke. Jadi sekarang kita masuk pada tahapan yang beririsan dengan tahapan pengumuman dan pendaftaran ini, yaitu tahapan DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ketika ada masuk data bukti de jure yang diberikan untuk menjadi pembanding data DPS kemarin, itu bisa merubah, bisa menambah atau berkurang. Terkait DPS kemarin, kami menentukan juga jumlah TPS untuk KPU untuk pemilihan pilkada ini. Jumlah TPS itu 1.877 TPS, karena ada 7 TPS lokasi khusus, loksus namanya, yaitu Lapas 3, Rutan 2, Permata. Di daerah Permata itu daerah ini apa namanya, untuk untuk lokalisasi penyakit gitu. Iya, daerah Dangkok situ. Iya. Dan yang satu itu untuk PIP yang di Sutami sana. Jadi untuk khusus yang berpenyakit kusta itu dilokalisir ya Pak ya? Lokalisir, dibuatkan satu TPS. Dibuatkan satu TPS di situ, di lingkungan itu ya. Oke, baik. Nah, artinya sekarang tadi kalau berbicara dari acuan data pemilih sementara yang akan menjadi acuan yang 1 juta sekian itu Pak? 1.040.000 itu. 1.040.000 ya, dan tadi TPS-nya yang tersebar adalah 1.877 di seluruh Kota Makassar. Ini tentunya bisa memudahkan akses masyarakat ya. Satu TPS itu kurang lebih bisa memprovide berapa pemilih Pak? Iya, satu TPS untuk pilkada ini, itu pemilih di dalamnya adalah berjumlah maksimal 600. 600. Waktu pemilu kemarin kan 300. Di pilkada ini karena hanya 2 kotak suara, yaitu gubernur dan wali kota. Jadi jumlah satu TPS itu maksimal 600 pemilih. Ya, dan waktu pemilihan dibuka masih tetap sama ya Pak? Dari jam berapa? Jam 7 pagi? Ya, jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Jam 7 pagi sampai 12 siang. Baik, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi bagaimana teknis-teknis pada saat masyarakat akan ke TPS, apa saja yang akan dipersiapkan. Tetapi untuk yang saat ini karena menjelang hari-hari pendaftaran yang akan dibuka selama 3 hari, tanggal 27, 28, dan 29, tentunya persiapan di internal KPU sendiri itu juga semakin masif gitu ya Pak Yasir ya. Kira-kira apa saja Pak yang dari secara internal di lingkungan KPU sendiri yang disiapkan untuk menerima tamu-tamu yang akan mendaftar ini? Ya, sama yang mungkin Ibu saksikan ketika datang ke kantor, kami menyiapkan penerimaan tentu dengan dasar yang saya mau bilang begini. Kami menyiapkan itu bagaimana pendaftar itu diterima dengan baik, meriah, dan sama. Diterima baik, meriah, dan sama. Perlakuannya sama. Siapapun yang datang, pasang calon yang datang mendaftar, KPU Kota Makassar membuat perlakuan yang sama. Di internal yang kita saksikan, kami menyiapkan proses penerimaan itu mulai dari nanti di depan pagar hingga di parkiran KPU Kota Makassar yang kita ubah menjadi tempat tunggu
untuk pendukung, dan kami akan terima di lobi KPU Kota untuk pasang calon beserta partai pengusungnya. Iya, berapa banyak yang mungkin secara kapasitas di ruangan pendaftaran ini, yang lain bisa menunggu di luar, tetapi yang bisa diakomodir masuk ke ruangan pendaftaran itu berapa banyak, Pak? Iya. Tadi pagi kami melakukan simulasi internal untuk mengukur kapasitas ruangan dan kapasitas ruang tengah yang kami sediakan. Untuk ruang tengah yang parkiran yang kami ubah menjadi ruang tengah itu maksimal kurang lebih sekitar 95 kita terima masuk. Untuk masuk ke ruang pendaftaran itu kami batasi hanya sekitar 20 orang. 20 orang itu sudah masuk pasang calon beserta keluarga, istri atau suami pengantar, dan partai ketua-ketua partai pengusung. Ya. Jadi ini harus jadi catatan ya buat para partai pendukung ataupun simpatisan yang juga nanti tentu bersemangat untuk mengantar para pasangan calon untuk mendaftar ke KPU ya. Jadi dengan kapasitas yang terbatas tentunya harus bisa saling pengertian bahwa ruangan di dalam KPU juga terbatas, kemudian yang lain bisa menunggu di luar ya, di area parkiran. Nah, kami melihat ya bahwa di area parkiran itu juga KPU sudah menyiapkan sebuah panggung dengan tulisan mimbar demokrasi ya. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa, Pak Andi Yasir? Tujuan mimbar demokrasi itu sebenarnya kami sediakan untuk pasang calon menyampaikan pendapatnya, menyampaikan sepatah dua kata, dan juga dijadikan tempat untuk wawancara media. Oh, oke. Ya, jadi memang sudah disiapkan ya. Kalau ada yang ingin menyampaikan visi misi mungkin tetap bisa diberikan waktu di situ ya. Dan mungkin dari pasangan calon juga sudah menyiapkan prosesi-prosesi seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan, kita juga melihat di proses pendaftaran pilkada itu masing-masing ingin menampilkan keunikan tersendiri ya, Pak Andi Muhammad Yasir. Nah, dari segi pengamanan sendiri, karena kan ini mengingat pendaftaran biasanya juga akan penuh ya dengan para simpatisan, sukarelawan, partai pendukung dan sebagainya. Ini apakah dari KPU juga sudah menyiapkan hal itu, Pak? Siap. Kami dari KPU Kota Makassar sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Makassar untuk melakukan pengamanan terkait untuk pendaftaran. Sebentar jam 16 atau jam 4 sore kami melakukan simulasi pengamanan dengan jajaran Polrestabes Kota Makassar. Ya, ada berapa banyak nanti yang disiapkan, Pak, untuk pengamanan? Ya, itu yang masih lagi di mapping sama teman-teman pengamanan. Jumlah personil yang dibutuhkan itu di mapping dari hasil simulasi pengamanan yang kita gelar sebentar sore. Ya. Jadi yang jelas KPU sudah sangat siap ya untuk menerima tamu-tamu para bakal calon yang tentunya juga sedang mempersiapkan saat ini ya, Pak Andi Muhammad Yasir, dalam waktu 3 hari, tanggal 27, 28, dan 29. 29 bahkan dibuka sampai penutup hari ya, jam 11 malam. 23.59. Oh, 23.59, 1 menit sebelum jam 12 ya. 12 malam. Sebelum pergantian hari. Jadi memang waktunya sangat panjang. Nah, kalau boleh di-spill nih Pak Andi Muhammad Yasir, apakah ada gambaran nih kira-kira perkiraannya ada berapa pasangan bakal calon yang akan datang mendaftar nih? Jadi kami KPU Kota Makassar itu sifatnya menunggu. Siapapun pasangan calon yang ingin mendaftar pada tanggal 27 hingga 29 nanti. Berdasarkan surat permohonan permintaan jadwal untuk mendaftar, saat ini sudah 2 yang masuk permintaan jadwal mendaftar. Semua di hari Kamis, hari terakhir. Hari Kamis. Hari Kamis, tanggal 29. 29 ya. Semua meminta sudah ada 2 pasang calon. Tapi pada prinsipnya kami dari pihak KPU itu hanya dapat meregister permohonan waktu itu
Dan kami tetap menunggu secara fisik pasang calon yang datang untuk mendaftar. Jadi pastinya memang harus pada saat datang datang. Ya, kalau surat ya bisa saja silahkan disampaikan memasukkan. ya. Nah, kira-kira kalau dari gambaran KPUD sendiri dari mapping waktu mungkin ya, proses pendaftaran itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Proses pendaftaran yang lama sebenarnya yang kita tidak bisa prediksi itu proses arak-arakan dari dari masuk ke Perumnas ini. Kalau proses secara administrasi pendaftaran itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Administrasi. Yang butuh waktu lebih lagi itu ketika setelah administrasi mengurai masa. Mengurai masa karena kita harus mengurai masa dulu baru menerima pendaftar selanjutnya agar tidak ada pertemuan. Benar. Dan itu spare waktunya harus ada berapa jam untuk mengatasi hal itu, Pak? Dari kami berhitung dari proses datang ke KPU, registrasi sampai selesai itu kurang lebih 3 jam. Untuk kosong area KPU. Setelah itu kita terima lagi pendaftaran pasang calon dari pihak pengamanan yang nanti akan bisa mengclearkan area ya, begitu sebelum kedatangan pasangan calon berikutnya ya Pak Andi Asir. Nah, kira-kira dalam administrasi itu apa saja yang akan difinalisasi oleh KPU pada saat menerima? Jadi untuk administrasi itu ada sekitar 4 surat yang kita terima, tapi itu hanya memverifikasi dari uploadan silon. Jadi setiap partai dan setiap tim, tim paslon, LO paslon, kita bisa buatkan satu akun silon namanya. Di akun silon ini, di situ diupload B persetujuan parpol. B1WK ya. Iya, sekarang namanya B persetujuan parpol dengan B persetujuan calon. Persetujuan calon. Terus ijazah SMA minimal SMA. SLTA minimal SLTA. Kalau ingin dicantumkan gelarnya tentu dia harus mengupload juga ijazah terakhir ya. Oh ya, ijazah terakhir ya, yang tertinggi atau minimal SMA. Jadi kalau ingin dicantumkan gelarnya, silakan masuk ijazah. Tapi itu sudah dilakukan sebelumnya ya Pak Andi Muhammad Yasir? Mereka jadi permintaan ke akun silon itu dilakukan sebelum datang ya. Sebelum datang untuk mendaftar. Kan tinggal diupload saja. Jadi hanya butuh beberapa jam. Karena melalui aplikasi ya. Setiap bakal calon itu sudah dibuatkan akun sendiri-sendiri ya untuk termasuk KTP. Kami harus melihat yang mendaftar itu, yang datang pasang calon itu benar orangnya. Jangan sampai KTP lain yang mendaftar lain, wah itu bahaya ya. Kayak itu hujan-hujan itu pakai joki. Ternyata yang datang jokinya. Tapi insya Allah di Makassar akan berjalan lancar proses pendaftarannya. Para bakal calon juga tentunya sudah mempersiapkannya ya Pak Andi Muhammad Yasir. Nah, setelah ini ya mungkin singkat saja nanti masih dalam kaitan proses pendaftaran, setelah ditutupnya pada tanggal 29 itu langkah selanjutnya dari KPU ini akan masuk di tahapan apa Pak Andi Muhammad Yasir? Sekedar saya coba mundur sedikit. Kami pada tanggal 25 kemarin telah melakukan juga simulasi. Simulasi pengamanan tes kesehatan. Ada 20 item pemeriksaan. 18 itu menyangkut fisik dan jiwa. 2 itu dengan narkoba BNN. Rumah sakit yang telah kami tetapkan menjadi tempat tes kesehatan adalah Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Untuk jadi begini, antara pendaftaran dan tes kesehatan itu waktunya beririsan juga. Untuk tes kesehatan itu dibuka dari tanggal 27 hingga 2 September. Dari 27 Agustus hingga 2 September. Jadi ketika ada pasangan calon yang datang ke kantor KPU mendaftar,
setelah selesai proses administrasi, verifikasi yang kita lakukan, kita akan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan. Oh, oke. Jadi tidak boleh dilakukan sebelum itu ya Pak ya? Tidak boleh dilakukan. Ya, harus dilakukan setelah proses pendaftaran ya. Dan itu juga ternyata sangat mepet ya deadline-nya ya. Kalau mendaftarnya tanggal 29 hanya punya waktu kurang lebih 3-4 hari ya untuk menyelesaikan medical check up ya, pemeriksaan kesehatan. Insya Allah bisa. Karena kami sudah koordinasi kemarin. Untuk satu pasangan calon itu membutuhkan waktu pemeriksaan itu 9 jam. Tapi bisa paralel. Untuk satu calon, satu calon itu membutuhkan waktu 9 jam. Paling lama kurang lebih 9 jam. Ya, seharian Pak ya. Seharian. Untuk proses medical check up-nya. Dengan narkoba juga dilakukan di satu tempat itu. Di rumah sakit. Di Rumah Sakit Pendidikan Unhas ya. Yang tentu juga di sana sudah dilakukan pengecekan kesiapan dari para tenaga kesehatan yang akan melakukan check up ya. Jadi memang rekomendasi untuk tes kesehatan itu keluarnya dari KPU ya. Setelah proses pendaftaran diberikan kepada pasangan calon, kemudian pasangan calon akan membawanya ke rumah sakit. Rumah sakit juga akan melakukan pengecekan lagi ya. Benarkah surat ini sudah diterbitkan oleh KPU ya. Jadi setiap yang mendapatkan referensi pemeriksaan kesehatan itu tentu juga sudah tentu diverifikasi oleh KPU ya. Oke, baik. Nanti hasil dari sedikit saya tambahkan, hasil dari pemeriksaan itu kan hanya 2, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Itu sudah harus diterima oleh KPU paling lambat 2 September. 2 September. Yang akan mengantarkan apakah langsung dari rumah sakit atau dari pihak calon, Pak? Rumah sakit. Dari rumah sakit ya. Oke. Insya Allah kami menjaga kerahasiaan itu. Jadi kami juga mendampingi. Jadi dari pihak kami KPU Makassar itu dari pihak komisioner. Proses penerimaan itu kami berlima. Begitupun nanti pendampingan untuk kesehatan. Insya Allah kami juga dampingi. Ya, baik. Dan ini karena keterbatasan waktu, Pak Andi Muhammad Yasir mungkin bisa tentukan lagi setelah pemeriksaan kesehatan, jadwal kampanye mulai kapan, Pak? Jadwal kampanye itu kami masih menunggu petunjuk dari. Oke. Jadi belum langsung begitu keluar tes kesehatan ya, masih akan ada proses. Ada proses setelah keluar surat kesehatan 2 September. Akan ada proses penetapan. Tanggal 22 September dulu. Jadi belum langsung masuk kampanye. Penetapan dulu 22 September. Tanggal 23 itu pencabutan nomor urut. Setelah itu baru masa kampanye. Wah, oke. Masih ada kurang lebih 1 bulan ya prosesnya. Jadi harus bersabar dulu karena tentu apapun yang dilakukan sebelum ada ketokan palu dari KPU untuk penetapan bakal calon, itu hal-hal di luar itu tentu akan menjadi tanggung jawab ya dari para bakal calon sendiri. Jadi masih ada lagi nih setelah proses pendaftaran untuk Anda yang menyaksikan perbincangan ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu KPU akan melakukan verifikasi administrasi secara internal dari segala kelengkapan, kemudian penetapan bakal calon di akhir September nanti. Jadi mungkin jadwal kampanye akan dilakukan setelah itu. Gitu ya Pak Andi Muhammad Yasir. Apa yang ingin Pak Andi Muhammad Yasir sampaikan nih kepada para bakal calon dulu nih yang akan melakukan proses persiapan untuk pendaftaran? Iya, yang saya mau sampaikan ini hanya persoalan bagaimana pasangan calon beserta tim dan pengantar pendukung itu ketika menuju ke KPU itu dengan proses yang proses yang tentu dengan menghargai keamanan lalu lintas, dengan datang dengan kondusif sampai ke kantor KPU Kota Makassar. Kami meminta pasangan calon itu untuk mengatur tim beserta simpatisan yang ingin mengantarnya ke KPU Makassar tidak melakukan arak-arakan yang sifatnya mengganggu lalu lintas dan ataupun merusak segala macam. Iya, jadi harus bisa mengkoordinir secara internal dari para bakal calon itu sendiri dengan para simpatisan, pendukung partai agar bisa tetap
rapi ya. Yang jelas KPU tadi akan menerima baik, Pak. Apa tadi? Kami menerima baik, Ya, dengan cara baik dan meriah dan ya baik meriah ya. dan ini apa? Sama perlakuan. Sama. Nah, baik meriah sama gitu kan Perlakuannya, iya. perlakuannya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi dari Bapak Ibu yang nanti akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon pemimpin di Kota Makassar untuk periode selanjutnya ini bisa saling menghargai hak-hak masyarakat. Tentunya para arak-arakan yang nantinya juga akan dipersiapkan ini bisa tetap menjaga kondisi lalu lintas karena arah ke KPU Kota Makassar termasuk salah satu yang salah satu rute yang padat begitu ya, apalagi kalau mengambil jam-jam sibuk ya, di jam-jam sore hari begitu ya. Jadi memang ini adalah jam-jam padat. Baik, selanjutnya mungkin Pak Adi Muhammad Yasir bisa menyampaikan himbauannya kepada masyarakat dan para simpatisannya, Pak. Kalau tadi kan untuk bakal calon nih kepada masyarakat dan simpatisan. Jadi begini, kami dari KPU Kota Makassar mempunyai target pemilih itu 70%. Ya. Saya hanya mengimbau kepada masyarakat Kota Makassar yang mempunyai hak pilih, jangan lupa hari Rabu tanggal 29 November tahun 2024, ayo kita datang ke TPS memilih pilihan tak, tentu dengan yang bersifat rahasia. Semoga pilkada ini kita sama-sama saling bahu-membahu untuk menciptakan pilkada yang jujur, aman, dan mandiri. Jadi, baik untuk Anda di solusimedia.id, kita akhiri sampai di sini perbincangan terkait persiapan dari KPU Kota Makassar dalam rangka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2024 untuk pilkada serentak di tahun ini yang akan dibuka di 2024 ini mulai tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Kami sudah berbincang dengan Ketua KPU Kota Makassar, Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat. Terima kasih untuk atensi Anda. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya Smart City dan Solusi Media.id yang akan menyiarkan nanti perbincangan ini, hal-hal yang sudah beliau sampaikan. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua dan selamat mendaftar, selamat merayakan pesta demokrasi. Ingat tadi pesan-pesan dari Bapak Andi Muhammad Yasir Arafat bahwa 29 November ayo datang ke TPS dan gunakan hak pilih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.